Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua sobat DC di Sester Channel. Di sini saya Qorise Fatun dari Yayasan Skala Indonesia. Di sini kita sudah bersama teman-teman dari Jirah atau Ngaji Sejarah. Jadi malam ini kita bersama-sama akan belajar tentang apa itu naskah, apa yang dilakukan dari ngaji sejarah ini gitu. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Di sini ada Pak Jamhuri, gitu, Pak. Terus ada Pak Iful Azka Zulkifli dan ada Pak Farihin Niskala gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman semua mungkin kita bisa mulai dari perkenalan dulu gitu. Apa ini Jirah gitu, terus apa kegiatan dari ini, mungkin bisa dijelaskan dari Pak Jamhuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamhuri dari Ngaji Sejarah. Tempatnya namanya Latar Wingking. Latar Wingking. Tapi kegiatan kita ngaji sejarah. Kalau ngomong latar belakang dari ngaji sejarah, sebenarnya ngaji sejarah kita sudah sekitar 5 tahunan lah, sekitar 5 tahun ke belakang. Kegiatan ini awalnya karena sebenarnya sih kita pengennya ngaji kitab-kitab biasa, cuman karena ngaji kitab-kitab biasa kan sudah banyak di pesantren-pesantren, terus di tempat-tempat musola-musola dan di masjid-masjid. Yang tidak banyak itu ngaji sejarah. Makanya kita bikin kalau ngomong jamiah bukanlah, kita bikin teman-teman itu bikin kumpulan, kita membahas tentang sejarah. Kebetulan juga Kang Farihin, Kang Ipul juga kan memang basicnya banyak di sejarah juga, walaupun Kang Ipul di kebudayaan juga. Tapi sejak 5 tahun kemarin itu kita ngaji sejarah, bermula tidak di sini. Di mana tuh? 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu itu bermula tidak di sini, awalnya di depan rumah itu. Di depan rumah. Di rumah. Nah, di rumah kita bikin kumpulan tiap minggu, kita bikin kegiatan ini tiap minggu tapi malam Rabu. Awal-awal kita malam Selasa, tapi mulainya itu jam 12 malam. Wah, Jam 12 malam sampai subuh. Jam 12 malam sampai subuh, cuman bergesernya peminat, pengennya agak dimajuin jamnya, jangan malam banget katanya. Kita mulai geser sekitar jam 11, jam 10. Nah, kalau di sini sekitar 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu pas COVID itu, pas 2020 kita bangun Latar Wingking ini untuk tempat ngaji sejarah, dan waktu di sini kita sudah mulainya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali karena memang di sini tempatnya teman-teman komunitas, jadi kita tiap minggunya itu ada kegiatan-kegiatan di luar tempat ini. Makanya kita bikin kegiatannya itu 2 minggu sekali. Jadi tiap malam Rabu 2 minggu sekali kita ngaji sejarah. Pembahasannya tentang sejarah dari mulai pra Adam sampai ke era sekarang, sampai zaman sekarang, sampai kontemporer ya. Ya. Nah, selain itu di sini apa aja sih yang udah dikaji gitu, dari naskah-naskah aja sih yang sebelumnya yang udah dikaji gitu? Banyak. Kalau yang dikaji ya memang karena sejarah kan pasti masa lalu ya, makanya sejarah itu ke belakang kitanya. Banyak dari mulai zaman-zamannya kerajaan, kalau di sini kita ada Pajajaran, terus yang lainnya itu kita bahas. Tapi setiap kali pertemuan itu kita pakainya tema. Jadi misalkan tema minggu sekarang itu temanya tentang silsilah misalkan.
Nah terus 2 minggu ke depannya tentang Kerajaan mana? kerajaan mana misalkan kayak gitu. Tapi tidak hanya Cirebon yang kita bahas, semua global kita bahas gitu. Kalau untuk kitabnya sendiri itu biasanya asalnya dari mana begitu? Nah kalau untuk kitab-kitab nanti bisa ditanyakan ke Kang Farikin yang bagian sejarahnya gitu. Oke, baik. Terus kemudian kita kan sekarang ini lagi ada di Cirebon ya, Pak. Iya, Soalnya benar. Cirebon ini kayak sekali akan kebudayaannya gitu. Terus banyak juga ya di Cirebon, di Indramayu gitu naskah-naskah gitu. Iya. Terus ada nggak sih Pak naskah terkait gempa gitu atau enggak tentang tanda-tanda gempa atau bencana-bencana alam gitu? Ya, Mungkin bisa Enggak. dari siapa Kang Ya, Farikin? terima kasih. Yang kita bahas di ngaji sejarah ini memang diantaranya selain kita membahas tentang sejarah kan macam-macam ya. Babnya ada bab yang pra-Islam misalnya, kemudian sejarah Islam, kemudian yang Islam juga macam-macam, ada era Wali Songo, ada era Kesultanan dan seterusnya. Nah, di antara pembahasan yang kita bahas di ngaji sejarah itu diantaranya naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan primbon misalnya. Primbon. Nah, ternyata di dalam bab primbon itu ada macam-macam bab yang lain, ada subbab-subbab yang lain. Nah, di antara yang dibahas itu adalah mengenai tentang gempa atau di sini bahasanya lindu. Gitu. Nah, karena di dalam naskah ini menceritakan tentang bab lindu, nah mau nggak mau kita bercerita terkait dengan lindu ini, gitu kan. Nah, di sini ada bab tentang lindu. Nah, ini naskah di antara naskah Cirebon, tulisan Pangeran Soekartawijaya. Nah, beliau merupakan Duriyah dari Kesultanan Kanoman. Kanoman Cirebon. Nah, di sini ada bab yang menceritakan tentang lindu. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, Mbak bisa lihat nih di sini. Ini punika lamun ana lindu ing wulan Muharram. Serta ing rahina, ya alamat ing tahun iki akeh wong pada prihatin. Nah, pertanda-pertanda lindu diantara diterangkan dalam naskah ini. Nah, ketika di bulan Muharram, ketika ada lindu, maka pertanda di tahun itu banyak orang mengalami keprihatinan. Nah, ini kan sebenarnya juga tidak cukup kita pada satu naskah saja gitu ya. Kita perlu menganalisis dan mencari tahu apa hubungan terjadinya lindu dengan keprihatinan gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, ini kan menjadi hal yang cukup menarik. Nah, ternyata di sini ada macam-macam lagi. Kalau waktu subuh apa, kalau waktu duhur apa gitu ya. Kemudian kalau waktu asar apa gitu. Nah, ini sini ada spesifikasi pembahasan gitu. Nah, hanya saja di sini tidak menceritakan secara detail gitu. Sebelum tandanya lindu itu ada apa? Gitu. Pertandanya apa sebelum lindu itu? Karena ini menceritakan ketika ada lindu, setelah itu akan terjadi hal-hal yang bisa itu enak, bisa itu tidak enak, bisa itu anugerah, bisa itu musibah atau bencana gitu. Nah, tapi di dalam kepercayaan masyarakat kita di Cirebon dulu waktu saya kecil, kalau ada lindu itu sebagai upaya supaya kita selamat, itu kita bilang ayah gitu. Ayah. Gitu artinya ya. apa tuh ayah? Maksudnya ada. Oh, ada. Maksudnya di sini ada orang di atas bumi itu. Jadi kepercayaan kita kalau bumi ini dijaga oleh seorang malaikat. Nah, ketika bumi ini goncang, artinya malaikat itu menggeser-geser bumi itu gitu. Nah, sehingga ketika digeser-geser begitu, kita memberi pertanda bahwa kita ini ada orang di sini. Nah, dengan harapan lindu itu segera selesai, tidak sampai terjadi yang parah gitu, kira-kira begitu. Nah, ini merupakan bagian dari salah satu naskah yang menceritakan tentang lindu. Atau gempa ya tadi. Gempa tadi. Mungkin Pak Iful gitu bisa menjelaskan dari sisi kebudayaan. Bicara tentang Cirebon berarti berbicara tentang nama sebuah wilayah yang dibangun oleh wali yang cukup populer di Nusantara. Walaupun Cirebon lahir justru dari Pak D-nya atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan
dari Pak D atau uaknya Sunan Gunung Jati. Didirikan di atas tanah yang dulunya dicita-citakan adalah untuk ibu kota sebetulnya. Karena semua di tanah Jawa ini yang dulu ibu kotanya di atas gunung atau di pegunungan bergeser ke pantai. Misalnya di Jawa Timur gitu, misalnya Jawa Timur kan ke Denta, ke Surabaya kan pesisir. Jawa Tengah juga sama ke Semarang gitu, yang dari Dieng itu ke Semarang. Atau ke Magelang itu ke Semarang gitu. Anehnya di Jawa Barat justru naik ke Bandung. Ibu kotanya. Nah, karena dulu memang sebetulnya sebelum Belanda menancapkan kuku Paris Van Java di Bandung itu, Cirebon diupayakan, dicita-citakan untuk ibu kota karena memang dibangunnya ada Lingga dan Yoni penanda peradaban di depan Keraton Kanoman itu. Nah, ini ada ikatan yang tidak bisa dilepas antara Cirebon, Islam, dan perkembangan ilmu-ilmu para wali. Salah satu ilmu para wali yang lahir dari Cirebon adalah Sunan Kalijaga. Kalijaga kalau kita maknai adalah konsep seseorang yang harus menjaga aliran dan menjaga sungai. Sungai adalah salah satu elemen penting dalam peradaban manusiaan. Nah, penanda-penanda dari mulai nama daerah yang ada di Cirebon, dari mulai Gebang, Mundu, Kesambi, apalagi Kedawung dan lain sebagainya, itu adalah nama-nama pohon, nama-nama tanah, kali dan lain sebagainya yang sebetulnya itu diungkapkan dengan menyatakan bahwa ini bukan warisan, melainkan ini titipan. Nama Cirebon pun kalau seandainya dari timur datang ke Cirebon itu harus melalui Kali Cisanggarung. Cai, Sanggar, Ahung. Cai itu air, Sanggar adalah tempat kebudayaan, Ahung adalah tempat religiusitas. Jadi masuk ke Cirebon ya ada peradaban, ada kebudayaan dan ada religiusitas. Nah, salah satu titipan itu baik dari mulai naskah tentang bencana yang termasuk bencana yang misalnya kita sebut bencana kemanusiaan, bukan bencana alam ya. Bencana kemanusiaan adalah bencana misalnya virus kalau sekarang kan virus COVID itu seperti di masa lalu juga kita pernah mengalami adanya pagebluk menjangan wulung. Pagebluk menjangan wulung di masa Sunan Gunung Jati, bahkan Nyimas Pakungwati dan adik dari Sunan Kalijaga, Ratu Nyimas Kadilangu menjadi korban. Menjadi korban karena mereka berdua juga memimpin relawan dan barisan terdepan untuk memberantas yang kita sebut sebetulnya penyebutannya dengan Satria Menjangan Wulung, padahal kalau dimaknai menjangan itu memiliki mahkota kan. Corona juga artinya mahkota atau crown. Wulung itu hitam. Kejadian bencana kemanusiaan itu juga terjadi di tempat lain yang disebut sebagai Black Death atau virus Black Death mematikan yang pada saat itu. Itu juga tercatat sampai kemudian melahirkan salah satu upaya kebudayaan melalui religiusitas dengan melahirkan doa bersama dalam wujud adzan. Jadi adzan pitu yang dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu dimulai dari masa zaman Sunan Gunung Jati yang sampai sekarang masih dilaksanakan pada Jumatan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Adanya 7 orang. Itu ada password yang dibuka untuk menolak bala dengan adzan 7 orang. Hanya ulama Nusantara lah yang kemudian menemukan kode-kode password untuk membuka adzan bisa menjadi obat, bismillah bisa dijadikan obat dan lain sebagainya. Memang itu ilmu dari Nusantara yang pengembangannya dikolaborasikan dengan ilmu Islam, karena tidak bisa lepas Islam, Cirebon, para wali Nusantara itu tidak bisa lepas. Karena Cirebon menjadi salah satu tonggak utama di Nusantara. Bahkan kalau bicara nanti sejarah sebelumnya, penyebutan Ibu Pertiwi bisa dinyatakan dari Cirebon karena Betari Sri Pertiwi adanya di sini. Betari Sri Pertiwi sebagai bumi Pertiwi. Bahkan ini penandanya tidak hanya saat ini, pada masa dulu pun yang menaklukkan Jakarta adalah orang Cirebon.
sebelum serangan Yamato di Surabaya menunggu ulama dari Cirebon. Termasuk proklamasi itu 16 Agustus di Cirebon di depan. Makanya Tugu Proklamasi di situ tertulisnya 16 Agustus 1945. Paling sekilasnya itu dulu, Mbak. Tadi terkait Pagebluk Menjangan saat Menjangan itu Wulung, Menjangan Wulung ya. Itu bentuknya seperti apa sih? Bencana seperti apa? Kekeringankah atau apa sih? Hampir seperti virus. Jadi dalam Virus. satu hari terjadi kematian massal dan lain sebagainya. Cuma untuk menyebutkan bahwa itu virus, masa dulu ingin menyebut karbon dioksida saja kita menyebutnya Mbah Karuhun yang mendiami pohon. Oh, Padahal tidur di bawah pohon pada malam hari itu akan terkena serangan karbon dioksida yang dikeluarkan dari pohon. Kita kan menyebutnya tidak karbon dioksida. Karbon dioksida itu setelah diembuskan dari orang barat untuk menyebutkan benda itu. Kita menyebutnya Mbah Karuhun, bisa menyebutnya apa segala macam. Nah, pada saat itu perwujudan untuk bahwa Pagebluk itu virus bentuknya virus ya, virus mungkin influenza yang sama seperti yang sekarang itu, seperti COVID. Tapi kita belum menyebutkan itu secara internasional. Jadi daerah-daerah menyebutkannya sendiri-sendiri. Ada penyebutannya sendiri. Menjangan Wulung itu penyebutan dari yang kalau diwujudkan dalam pemuda, Satria Megananda Satria Menjangan Wulung. Kalau dimaknai menjangan itu kan yang memiliki mahkota. Sama seperti crown atau corona yang bermakna mahkota. Karena virusnya berbentuk mahkota. Betapa cerdasnya orang dulu yang belum menggunakan mikroskop untuk kemudian bisa membaca bahwa ini virusnya bermahkota. Dan Black Death, mereka menyebut Black Death sebagai kematian hitam. Di sini sudah menyebutnya wulung. Wulung itu maknanya hitam. Yang hari itu terkena, sore bisa meninggal. Nah, walaupun ada kemudian gerakan yang dipimpin oleh Nyimas Kadilangu dengan Nyimas Pakungwati, itu kan gerakan untuk kemudian menyatukan persepsi, kita berdoa kepada Tuhan dan tidak boleh kemana-mana sampai kemudian lahirlah makanan yang disebut lengko. Lengko itu, nasi lengko adalah nasi khas Cirebon yang sampai saat ini, yang makanan isinya itu hanya nasi, timun, tempe, tahu, kecap, hanya makanan yang ada di depan rumah. Itu kan sistem lockdown agar tidak pergi kemana-mana. Lengko itu maknanya adalah eling mengko, ingat nanti, karena hari ini kita sedang Pagebluk, jangan makan yang terlalu festif. Dari ini beralih ke makanan juga ya, bisa. Semua makanan-makanan yang dulunya merupakan makanan untuk kesehatan atau untuk ritual itu biasanya makanan sehat, sehingga biasanya tersaji di pagi hari. Contoh, nasi lengko di sini populer pagi hari. Nasi kuning itu kan untuk ulang tahun, untuk hajatan, tapi pagi hari juga, karena itu makanan sehat. Bubur pun dulunya kan dimulaikan dari bubur sura. Oh iya, bubur sura. Iya, itu pun sekarang menjadi makanan pagi hari, karena memang makanan sehat yang disajikan kepada para penikmat itu diambil dari beberapa rempah, dari segala macam. Yang itu kalau memang mau ngambil dari palawija, pala bungkem, pala pendem, untuk dijadikan sebagai makanan sehat yang bersesuaian dengan pranata boga, disesuaikan dengan waktu pranata mangsa, disesuaikan dengan tempat lingkungan pranata wisma, disesuaikan dengan filosofi dan gaya hidup disebut pranata yoga. Nah, kitab Lindu, Primbon dan lain sebagainya, kalau kita berbicara hari ini, kemungkinan besar itu adalah catatan survei atau semacam, kalau sekarang di internet itu apa namanya? Catatan harian. Ya. Surat kabar. Bukan di kalau apa? Makin sering disebut gitu di internet itu namanya algoritma terjadi seperti ini kan sebetulnya kalau Lindu bulan ini penanda seperti ini, itu kan catatan algoritma. Sekian terjadi berarti penandanya ini dan lain sebagainya, itu dicatat ilmu titen. Tapi di Cirebon sendiri nih Pak, ada nggak sih kayak sebenarnya tadi selain ya tadi yang sudah disebutkan gitu, kepercayaan yang kayak untuk mencegah dari bala tadi itu apa gitu, seperti apa? Ya kalau untuk bala kan bergantung pada jenis balanya ya. Kalau di kita dulu, kalau orang-orang atau anak-anak pengen dia disunat gitu supaya dia tercegah dari bala, dia
kemana-mana harus pergi bawa sabrang, bawang yang ditusuk-tusuk gitu. Oh iya itu. Ya, istilah kalau orang Cirebon biar nggak kenang sawan gitu. Oh iya peniti ya. Biar nggak kena sawan gitu. Nah, kemudian kalau di desa saya itu kalau pengen pilihan kubu itu kepala desa ya. Itu biasanya ada musibah yang kalau mati satu itu akan merembet ke mana-mana gitu. Itu dari selalu begitu. Tiap kali pilihan kubu hampir seperti itu. Nah, maka untuk penolaknya harus pakai gelang yang terbuat dari pring warna kuning. Oh, pring. Bambu kuning. Iya, bambu kuning. Gitu. Nah, itu bagian dari cara kita menolak bala, menolak musibah yang bisa mungkin terjadi kepada kita. Nah, kemarin waktu ada Covid, itu di antara masyarakat banyak yang masang di depan rumahnya itu pring, kemudian azimat-azimat tertentu gitu. Nah, itu supaya tidak terkena virus atau wabah. Orang dulu biasanya naruh gentong di depan rumah gitu. Yang kemudian sekarang kita tiru ketika ada virus, ada Covid, kita naruh gentong ataupun tempat buat cuci tangan gitu. Iya. Wadasan. Nah, itu sebenarnya orang-orang dulu sudah pernah melakukan itu, sudah menerapkan itu. Nah, saya kecil tahun berapa ya, waktu masih TK gitu. Saya masih menjumpai rumah-rumah di depan rumah warga itu biasanya ada sumur. Nah, depannya pasti ada sumur. Nah, kemudian ada gentong di situ. Padasan. Kalau Ada kita punya padasan. Nah, itu biasanya ada situ. Ada padasan, ada sumur. Nah, bisa kita cek rumah-rumah dulu itu pasti depannya biasanya ada sumur. Di depannya ada sumur. Itu Biasanya. fungsinya buat apa? Ya, berbagai macam fungsi. Bisa untuk orang ketika butuh air, orang minum segala macam gitu. Bersih-bersih apa gitu. Itu fungsinya sangat banyak. Ya, dan di semua tempat situs-situs yang di Cirebon itu pasti ada sumurnya juga kan. Ada sumur. Nah, kalau bicara soal adat dan masyarakat melakukan sesuatu ritual untuk menolak bala itu banyak sekali. Per bulannya pun ada. Per bulannya. Ya, kayak misalnya Muharram kita nggak boleh mengadakan perayaan pernikahan, resepsi. Itu kan sebetulnya bukan pada bala yang terjadi, melainkan kita penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang meninggal pada saat itu. Kita berkabung itu nggak boleh. Kemudian kita bikin rame-rame misalnya. Bulan Safar misalnya kita dengan mengadakan ngapem. Di Rebo Wekasan. Itu ngapem, membuat apem, kue apem. Dan ada acara Matir Tameda atau mandi salam. Mandi air di bulan Safar. Itu mandi air di kali-kali, di mata air gitu. Cuman kan karena memang hari ini airnya sudah mulai tidak bisa digunakan untuk mandi, sehingga bergeser tempat mandinya ada lagi tadi bikin gentong gitu bulan Safar. Nanti di bulan lain, misalnya bulan Hapit hari ini orang hari ini kita bulan Hapit ya. Bulan Hapit itu kebanyakan tidak ada orang yang mengadakan hajatan. Hapit itu artinya bulan kejepit, Dzulqa'dah. Karena terjepit dari Idul Fitri dengan Idul Adha. Di tengah-tengahnya itu kejepit, jadi orang tidak banyak yang mengadakan pesta atau walimah atau hajatan. Tujuannya sih sebetulnya kalau disebut sebagai tolak bala, iya bala kepada masyarakat perekonomian. Perekonomian itu kalau habis lebaran, habis festif besar-besaran, terus kemudian hajatan, setelah hajatan kemudian ada haji, setelah haji kan ada pernikahan-pernikahan lagi. Maka kemudian tradisi menikah di bulan haji itu kan populer sekali di Indonesia. Nanti nikahnya kapan? Bulan haji. Bulan haji. Karena memang selain bicara soal agama, bicara soal adat yang berlaku, walaupun makna dari nama Hapit itu diambil dari bahasa kita, bukan Dzulqa'dah, karena memang bulannya kejepit oleh dua hari besar, lebaran gitu, hari besar. Belum lagi nanti ada lagi di Maulid Nabi di bulan Mulud itu banyak sekali. Setelah Safar, Mulud, banyak sekali, apalagi ritual-ritual Mulud ya. Ritual Mulud itu macam-macam, dari mulai cuci pusaka, cuci tempat peribadatan, makam dan lain sebagainya dilaksanakan. Itu sebagai salah satu bentuk tolak bala. Bala bisa dari alam, bisa dari bencana kemanusiaan, bisa dari
Iya, manusia yang selain manusia, misalnya ada kita menyebutnya untuk menyebut sesuatu yang jenin atau yang jin itu artinya apa ya? Virus kayak modelnya jin. Virus itu kan nggak terlihat, tidak terlihat oleh mata. Ada janin juga tertutup kan di dalam. Jin juga tidak bisa, janah juga di dalam. Jadi untuk menyebut sesuatu yang tidak terlihat itu kita menyebutnya dengan nama-nama tertentu, nama-nama wilayah lokal itu kayak misalnya yang tadi virus dengan menjangan wulung atau nama karbon dioksida jadi Mbah Karuhun penunggu ini dan lain sebagainya. Itu dengan nama itu. Dan kita menyatakan itu semua sebagai balak kalau seandainya menjadi hal energi negatif bagi kita. Nah, itu bisa misalnya sore hari anak-anak kecil harus segera pulang masuk ke rumah. Karena nanti ada sandekala atau kalau dalam ilmu Islamnya disebut sebagai Sibyan, pengganggu anak kecil, jin pengganggu anak kecil. Nah, itu kan sandekala, padahal kalau kita menyederhanakan dengan bahasa Indonesia adalah senjakala. Senjakala. Perpindahan dari siang ke malam itu ada energi negatif yang tidak bisa diserap oleh anak usia sekian gitu. Kalau yang sudah dewasa kan enggak gitu. Jadi ada beberapa penanda-penanda yang kemudian ritual-ritual untuk menolak bala baik yang nanti berhubungan dengan alam maupun kemanusiaan. Ada mulai selamatan dari mulai 4 bulan di dalam perut ngupati, 7 bulan mitoni, lahiran jelas, nanti ada puputan potong apa namanya? Hari-hari. Setelah itu kemudian ada tedak siten atau mudun lemah. Di sini namanya mudun lemah. Turun ke tanah atau tedak siten kan turun ke tanah. Anak sudah mulai belajar jalan. Itu pun semuanya bentuk selamatan penanda penolak bala. Sampai pemberian nama, sampai sampai nikah. Jadi semuanya ada ritus-ritus tolak bala yang memang dikaitkan dengan adat istiadat dan juga agama dan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Terutama mengingat gempa, Cirebon dipilih karena memang lempeng yang tidak terlalu besar sebagaimana lempeng-lempeng di yang lain. Sehingga dipilih itu kan sebetulnya tidak melulu pada pemilihan hanya pesisir, tapi memang diniatkan dicari tempat yang paling aman. Makanya Cirebon disebutkan sebagai pusar bumi. Pusar bumi tujuannya agar diletakkan di Cirebon itu agar menjadi seimbang. Seimbang karena pusatnya di bumi, bukan bumi secara bulat, melainkan bumi Pajajaran, Sang Hyang Sirah yang ada di Banten, Sang Hyang Dampal yang ada di Semarang, dan pusar bumi atau pusar bumi adanya di Cirebon. Menjaga keseimbangan alam. Menjaga keseimbangan alam. Kan titah para wali kan begitu. Artinya ada salah satu wali yang dititahkan untuk menjaga keseimbangan alam melalui Kalijaga. Dan Kalijaga itu lahirnya di Cirebon. Makanya Kalijaga itu nama-nama yang diletakkan di Cirebon pun menggunakan nama-nama tanah, nama kali dan nama pohon sebagai penanda bahwa kita dititipi bukan diwarisi itu, maka dititipi untuk dijaga. Sehingga itu merupakan ritual juga bahwa pohon ini sebagai penjagaan ini, nama daerah ini dinamai ini karena penghormatan terhadap pohon dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya bentuk ritus agar kita menjaga alam, menjaga sungai, menjaga tanah, menjaga pohon demi kelestarian alam. Sebenarnya sangat kompleks sekali itu terkait bencana yang ada di dalamnya. Sebenarnya mereka adalah suatu kesatuan ya sebenarnya yang nggak bisa terpisahkan ketika dimana kita berdiri ya di situ. Terus mungkin di sini kan tentang Cirebon ini ada nggak sih pesan-pesan dari Bapak sekalian gitu untuk ini terkait pesannya untuk anak muda, generasi muda, generasi Z ya, Gen Z, terkait ini untuk mitigasi gempa, untuk ini sebagaimana. Monggo dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Ya kalau saya ini mewakili anak muda barangkali ya, karena di antara dua ini kan kayaknya saya yang paling muda gitu ya. Bicara tentang sejarah nggak harus nungguin tua gitu. Jadi ini saya pikir banyak bangsa-bangsa di dunia itu mereka hancur karena melupakan sejarah.
bangsa Champa misalnya, suku Kurdi misalnya, kemudian negara Ceko misalnya, itu karena mereka banyak melupakan sejarah. Nah, maka pesan saya kepada generasi muda, kepada generasi Z lah khususnya yang sekarang lagi manggung ya, itu jangan sampai kita lalai dengan sejarah. Jangan sampai kecanggihan teknologi hari ini melalaikan kita untuk belajar dari peristiwa masa lalu. Oke, belajar dari peristiwa masa lalu. Kalau kita amati bagaimana Barat kemudian mengalami masa-masa Aufklärung dan Renaissance, itu karena mereka membuka kembali naskah-naskah, kitab-kitab, prasasti-prasasti di era Romawi dan Yunani kuno. Gitu ya. Kemudian mereka mengalami masa-masa Aufklärung, masa-masa Renaissance gitu, zaman pencerahan, zaman bangkitnya kembali. Itu kan karena mereka mempelajari hal-hal yang berbau sejarah gitu. Maka begitu pun Indonesia, kalau kita pengen menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti, ya bangsa yang disegani oleh dunia, menjadi bangsa superpower, ya kita harus kembali mempelajari peninggalan-peninggalan dari leluhur kita. Jangan sampai peninggalan-peninggalan leluhur kita itu justru dipelajari oleh orang lain, ataupun diklaim sebagai kebudayaan bangsa lain gitu. Nah, pun juga tentang mitigasi bencana. Nah, ketika kita anak-anak muda ini banyak mempelajari sejarah, saya yakin mereka akan melahirkan cara berpikir yang istilahnya kita dengan istilah waspada gitu. Nah, akan selat, kalau Tito kan begitu punya. Jadi ini zaman edan, nek nggak ikut edan yang nggak keduman gitu ya. Maka sebaik-baiknya orang adalah orang yang eling lan waspada. Nah, mempelajari sejarah itu, kalau anak-anak muda mempelajari sejarah dari dini, dari sekarang, itu akan melahirkan cara-cara berpikir yang bijaksana. Bijaksana itu di atas kebenaran, di atas kebaikan gitu. Maka kita nggak akan gampang gegabah, nggak akan gampang berstatement yang tidak punya daya argumentasi yang kuat, ataupun berstatement yang ngalor ngidul nggak karuan gitu. Nah, ketika anak-anak muda sudah mempelajari itu, maka bisa melahirkan output-output yang lain, terutama dalam hal cara berpikir dan dalam hal mitigasi bencana tadi gitu. Nah, saya banyak membaca itu yang kemudian saya juga ikut waspada lah, kira-kira begitu. Ya, mungkin dari Ya, kerajaan abad pertengahan di Jawa terutama itu sudah menitipi kita untuk bangunannya itu adalah bangunan ramah gempa. Seperti yang saat ini dilihat teman-teman, ini adalah bangunan aman gempa karena terbuat dari kayu dan cenderung lebih fleksibel begitu gempa terjadi. Termasuk bagaimana kemudian bentuk bangunan dekorasi-dekorasi dengan lampu gantung itu juga sebagai penanda sebetulnya. Gempa itu kan bisa dilihat dari goncangan itu. Dan di Majapahit Pajajaran menyadari itu betul, bahwa negeri ini atau tanah ini tanah rawan bencana atau rawan gempa, sehingga bangunannya tidak seperti bangunan masa abad batu. Jadi menggunakan kayu dan tanah bata gitu, sehingga kalau pada saat ada kehancuran yang dibuat oleh tangan-tangan manusia ya hancur betul. Makanya Pajajaran tidak ditemukan secara utuh misalnya, atau Banten yang juga tinggal pondasi misalnya, atau kalaupun Cirebon dan Jogja, Solo itu kan karena memang sudah fase pembangunan mengikuti perkembangan negara dan lain sebagainya. Sebetulnya bangunan aman gempa yang dicontohkan oleh masa lalu adalah bangunan dari bentuk kayu dan saling silang yang walaupun di Jogja juga sama kan, ada saling silang bangunan menggunakan konsep kekuatan kayu dan lain sebagainya, jati-jati dan lain sebagainya. Itu sehingga kalau seandainya kita tidak menyadari, kalau anak-anak muda kemudian hanya melihat dari misalnya hanya percaya kepada kalau kita lebih kepada berkiblat kepada tadi karbon dioksida tapi melupakan si karuhunnya penanda, itu juga merupakan tidak bijak, karena memang ilmu-ilmu di masa lalu pun sebetulnya sudah bisa kita kenali dari data-data sejarah dan data-data naskah yang disampaikan oleh para leluhur melalui pola-pola yang lebih masuk ke dalam batin kita, karena kita memiliki energi yang terikat sama oleh leluhur. Kayak misalnya kemudian jangan memancing ikan kancra atau ikan dewa,
karena nanti akan ada apa, dan ternyata bukti itu akhirnya kemudian ikan itu menjadi lestari sampai sekarang. Atau pohon-pohon yang kemudian tidak boleh ditebang sembarangan, dengan kita memberikan kain diikatkan di pohon itu, bukan, kalau orang Sunda menyatakan bukan tujuan migusti tapi mupusti, bukan untuk sesembahan, melainkan ini untuk penghormatan, melestarikan kebudayaan. Jadi kalau seandainya kemudian anak-anak muda hari ini tidak kembali kepada kebudayaan, sementara Indonesia hari ini tersisa dua, yaitu kebudayaan dan lingkungan hidup, mau dengan apa lagi kita mempertahankan. Sehingga mari belajar berbudayanya dengan memaknai bahwa di dalam kebudayaan itu adalah keluhuran. Tidak ada kebudayaan yang negatif. Bila ada negatif yang kemudian membudaya, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga tidak ada lagi orang yang kemudian menyatakan budaya-budaya negatif itu menjadi budaya. Ini budaya korupsi misalnya. Kan nggak lucu, masa korupsi jadi budaya? Bukan. Ada budi di situ. Budi itu ada akhlakul karimah, tidak ada korupsi yang masuk akhlakul karimah. Sehingga dengan berbudaya menjadi ma'ruf, menjadi keindahan, menjadi pola berpikir dari masa lalu yang dikombin dengan masa depan, menjadi sebuah bangunan yang cukup kuat untuk menuju masa depan. Oke, enggak Pak Huri. Kang Huri. Iya, untuk teman-teman atau anak-anak muda, bermitigasi bencana itu penting, karena kita berada di Indonesia yang notabene Indonesia itu negara yang banyak bencananya, termasuk kenapa kita ada di area cincin api misalkan. Nah, termasuk misalkan kita posisinya aja di Jawa itu banyak sekali gunung, banyak sekali pantai, banyak sekali lempengan-lempengan yang mungkin suatu saat bisa menjadi pemicu gempa misalkan. Nah, mitigasi bencana ini penting dilakukan siapapun, bahkan orang-orang tua dulu sudah pandai sekali bermitigasi. Contohnya tadi sudah disampaikan banyak. Nah, termasuk kita teman-teman anak-anak muda, mari kita bareng-bareng untuk bagaimana menjaga alam supaya alam ini tidak terlalu Merasa diperkosa, tidak terlalu rusak. Walaupun sebagai misalkan pecinta alam itu adalah generasi yang sebenarnya pasti gagal. Karena sudah pasti gagal. Iya, karena kiamat pasti datang. Iya betul. Tapi minimalnya kita bukan di posisi yang salah. Ya, kita minimalnya tidak di posisi yang perusak. Minimalnya kita ada di posisi yang benar. Minimalnya kita ada di posisi yang bagaimana supaya kita bareng-bareng bisa melestarikan alam, bisa mencegah bencana-bencana yang terjadi supaya kita aman. Mungkin itu aja dari kami. Ya, oke, terima kasih banyak Kang Iful, Kang Farihun, Kang Huri ya. Kita tadi udah berbincang banyak terkait bagaimana sih masa lalu ini menceritakan tentang bencana, dan bagaimana Cirebon ini berada di sebagai salah satu wadahnya gitu, wadah untuk melestarikan naskah-naskah tadi begitu. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan diskusi pada malam hari ini ya. Mohon maaf Bang, kurang lebihnya kita mohon maaf. Sama-sama. Sampai jumpa kembali di diskusi DC selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.